Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya dipermuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi ada di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya hormati, judul renungan kali ini adalah bagaimana mengelola kecemasan. Saudara-saudara, manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Kalau manusia tidak menggunakan pikirannya, maka dia memperlakukan dirinya sendiri setara dengan binatang dalam hal pengendalian dan pengarahkan hidupnya, bukan dalam hal makan, tidur, dan lain-lain. Namun sayangnya tidak selalulah manusia bisa menggunakan pikirannya dengan tepat, bahkan dengan keliru menggunakannya sehingga merugikan dirinya sendiri. Pikiran memberikan informasi-informasi yang keliru atau tidak seimbang yang menimbulkan kecemasan. Kecemasan itu seperti seseorang melihat sebentuk hewan yang akan berpapasan dengan dirinya. Supaya jelas apa yang terjadi, orang itu mengeluarkan kaca pembesar. Maka dia melihat binatang besar. Wih, ternyata saya akan ketemu harimau, pikirnya. Setelah betul-betul berpapasan, ternyata cuman meow, cuman kucing.
Atau kecemasan itu seperti orang yang sedang membaca buku. Dia sedang berada di halaman 4, tapi pikirannya sudah loncat ke halaman 5, halaman 6, halaman selanjutnya, belum lagi kalau kemudian halaman terakhir, wah bukunya tebalnya segini, selesainya kapan ya? Belum lagi kalau masih mau ingat lagi, waduh halaman 2 dan 3 sudah lupa. Pikiran-pikiran ini yang memberikan masukan-masukan yang tidak seimbang, yang membuat emosi ini tidak stabil. Dan ini yang menyebabkan penyakit metabolisme dalam diri manusia. Maka kalau binatang tidak punya pikiran, jadi tidak ada bahaya untuk menggunakan pikiran dengan keliru atau tidak punya pikiran nakal. Maka tidak ada binatang yang sakit mah, asam lambung, tekanan darah tinggi, diabetes, gagal ginjal, stroke, dan lain. Tidak ada penyakit metabolisme yang bermula dari pikiran yang membuat emosi menjadi cemas. Baiklah, untuk menghindari kecenderungan menjelek-jelekan diri sendiri karena telah salah menggunakan pikiran yang menimbulkan kecemasan, kita ingat apa yang ditulis oleh Yohanes dalam Injil tadi. Dari Injil tadi kita mengerti bahwa kita tidak sendirian. Dari satu pihak, Yohanes tahu persis, dari satu pihak itu nanti akan ada dari lain pihak, bahwa perasaan jemaat pertama sepeninggal Yesus adalah perasaan yang dipenuhi dengan kecemasan. Satu atau dua orang ada yang berpikir, jangan-jangan mereka akan ketahuan sebagai murid Yesus, lalu mereka akan ditangkap, disiksa, dan satu persatu akan disalibkan. Mula-mula akan diolok-olok, kemudian tangan dan kakinya akan dikasih paku, mukulnya pelan-pelan, dibikin lama sampai darahnya menyentuh banyak. Akhirnya kemudian penderitaan itu makin kuat, dan hanya bisa berakhir kalau sudah mati. Lah kalau tidak kunjung mati, malah itu sebabnya. Kemudian pikiran-pikiran membuat mereka sakit. Belum ada apa-apa sudah sakit. Karena kecemasan itulah mereka mengadakan pertemuan tidak berani di ruang bawah, tetapi di ruang atas yang cukup tersembunyi, seperti yang kita baca dalam bacaan yang pertama. Dari lain pihak, Yohanes juga tahu bagaimana perasaan Yesus yang tidak tega meninggalkan murid-muridnya. Maka Yohanes menyampaikan doa Yesus ini yang menguatkan dan menghibur mereka. Mereka adalah milik-miliknya yang tidak boleh dilupakan oleh Bapa. Yesus tidak melupakan, Bapa tidak melupakan. Dan Dia terus-menerus memikirkan supaya mereka memiliki hidup yang kekal bersama Dia dan Bapa di surga. Tidak hanya Yohanes, Matius pun melalui Injilnya di akhir bab 6 dan 11 mengulas mengenai kecemasan. Lalu kembali Yohanes dengan mantap meyakinkan pembaca kitab suci bahwa kehidupan sesudah mati tidak ada yang menjamin. Yohanes bab 14 dimulai dengan janganlah gelisah hatimu, artinya kecemasan itu wajar meskipun tidak benar. Karena kecemasan itu bermula dari pikiran, maka penanggulangannya juga dimulai dari pikiran. Maka saya mengajukan 3 solusi untuk imunisasi dampak kecemasan.
1. Ubahlah kecemasan menjadi kewaspadaan. Mengkalkulasi bahaya itu harus, tetapi membesar-besarkan, apalagi seperti kasus orang yang melihat kucing tadi sudah bawa senapan, kucingnya belum datang, senapannya sudah diledakkan. Kan itu namanya membuang energi. Bahaya belum datang, sudah menyicil menderita. Kedua, hiduplah di masa sekarang, di saat ini dan sini. Nikmati saat kini dan sini. Enjoy the present moment. Nikmati minum teh, nikmati baru Sario, nikmati bisa live streaming. Pokoknya apa yang sedang Anda kerjakan itu nikmati saja sekarang ini. Jika ini pun sulit, latihlah menikmati pernafasan Anda. Nafas ini pokok dan penting. Anda bisa punya segala macam hal yang mahal-mahal, dihormati banyak orang, tetapi kalau tidak bernafas, namanya mayat. Maka mumpung masih bisa bernafas, nikmatilah, syukurilah nafas Anda. 3. Ingatlah akan sabda Yesus yang memberikan kekuatan dan peneguran. Saya tidak membaca ini meditasi, tapi silahkan baca kitab suci Matius 6 ayat 25 sampai 34 tentang kecemasan di depan. Lukas 9 ayat 62 tentang kecemasan akan masa lampau. 1 Petrus 5 ayat 7 nasihat untuk menyerahkan semua kecemasan kepada Tuhan dan untuk kehidupan kekal pada Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Masa depan sesudah kematian. Saudara-saudara, resapkan dan ingat-ingat bahwa kehidupan kita ini bukan milik kita sendiri. Yesus dan Allah Bapa menjaga kehidupan kita karena kita ini sudah diangkat menjadi miliknya. Pastilah beliau tidak tega melihat miliknya menderita akibat salah menggunakan pikiran. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh